Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Di video kita kali ini saya akan mencoba membahas tentang perintah SQL yaitu insert. Insert di sini artinya adalah menambahkan atau memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel pada sebuah database. Ya. Jadi nanti insert itu bisa single row atau single baris, satu baris per baris, atau bisa multiple baris dalam satu perintah saja, satu perintah insert. Baiklah teman-teman, langsung saja kita buka browsernya. Di sini saya sudah membuka untuk MariaDB-nya di insert. Kalau teman-teman kebingungan untuk mencari link ini, silakan dibuka Google, ketik saja MariaDB insert. Nah, dia ada di link yang pertama, tinggal diklik. Oke, di sini ya. Ini saya zoom. Oke, di sini insert sintaksnya adalah insert into table. Nah, nanti di sini adalah value-nya, pakai values. Dan di sini adalah kolom-kolomnya. Ya, di insert ini saya sudah coba merangkum beberapa teknik yang bisa kita akan coba ya. Berikut sekitar ada 7 cara menginsert data ke dalam sebuah tabel. Tentu saja masing-masing cara ini ada peruntukannya. Ya, ada maksud dan tujuannya. Oke, kita coba yang pertama dulu. Saya copy, lalu teman-teman silakan buka DB Weaver-nya dan pastikan XMPP-nya pada modul MySQL itu sudah diaktifkan. Langsung kita buka, kita pilih New SQL Script. Oke, ini untuk yang poin pertama. Jadi saya akan membuat dulu sebuah database ya. Kalau di video sebelumnya saya membuat database dengan nama belajar SQL, tapi sudah saya hapus. Sekarang nggak apa-apa, kita bikin lagi. Create database belajar SQL. Oke, kita Ctrl Enter. Lalu kita pilih di sini. Kita belum coba refresh dulu ya. Kita klik kanan, kita refresh. Ya, belajar SQL di sini. Nah, kita pilih di sini, belajar SQL. Oke, lanjutnya kita akan coba menginsert ke sebuah tabel ya. Berarti kita harus memiliki satu tabel terlebih dahulu. Saya akan mencoba menginsert dengan format seperti ini. Jadi insert into. Nah, sebelum kita insert, kita coba tampilkan dulu ya, select bintang from pegawai. Kita coba Ctrl Enter, ya datanya masih kosong. Sekarang kita akan coba insert into pegawai. Ya, di sini langsung values. Ya, langsung values. Nah, karena dia di sini ID pertamanya, kolom pertamanya dia adalah auto increment, maka kita bisa memberi inputannya dengan null ya. Pegawai A gitu, terus tanggal lahir di sini mungkin 2000 bulan Januari, 1 Januari gitu ya. Oke, sekarang kita Ctrl Enter, ya berhasil ya. Dan kita coba select bintang. Nah, datanya sudah ada. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti ini. Saya membuat sebuah tabel dengan urutan kolom ID, nama dan tanggal lahir. Maka ketika saya ingin menginsert atau menambahkan data baru ke dalam tabel pegawai, maka saya harus mengisinya values-nya ini, value-nya ya,
kolom data-data pada kolom ini, ketiga kolom ini pun harus berurut ya. Jadi kolom pertama adalah ID, maka saya isi dengan 0. Ya, kenapa 0? Karena di sini adalah auto increment kolom pertama. Lalu kolom yang kedua adalah nama. Nah, lalu saya beri koma. Nah, ini koma adalah pemisah antara kolom satu dengan kolom berikutnya. Lalu di sini saya beri nama. Ya, kalau dia petik itu karena dia adalah string, bukan number ya. Kalau misalnya di sini ada kolom tipenya integer selain ID, itu bisa diberi misalnya nilainya misalnya di sini saya tadi menambahkan umur gitu ya, integer. Maka di sini saya bisa menambahkan angka misalnya 20 tanpa perlu kutip. Ya, tanpa perlu kutip gitu. Ya, karena di sini tetapi boleh juga dengan kutip ya. Tidak ada masalah juga. Nah, oke, kita kembali lagi. Ini saya kembalikan tidak memakai umur terlebih dahulu. Ya, biar contohnya mudah dapat kita pahami. Oke, lanjutnya kalau saya insert kembali seperti apa ya? Oke, kita coba run lagi ya. Ctrl Enter. Oke, berhasil. Saya select kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ketika dia insert dengan 0, maka yang tersimpan di sini adalah 2. Bukannya 0. Kenapa? Inilah jawabannya, lagi-lagi karena auto increment. Dia jadi otomatis menginsertnya ya. Oke, ini untuk yang format pertama. Lalu format yang kedua, kita coba dengan yang ini. Saya beri jarak. Di sini karena terlalu kepanjangan, saya turunkan ya. Oke, seperti ini. Jadi insert into tabelnya, kolom-kolomnya, dan values-nya. Oke, caranya adalah saya masih menggunakan tabel pegawai, maka insert into pegawai. Bisa seperti ini, kita deklarasiin kolom-kolomnya, nama, tanggal lahir, gitu ya. Di sini values, atau saya tulis di bawahnya values 0, pegawai B, di sini 2001-02 gitu misalnya ya. Oke, jadi saya coba dulu, Ctrl Enter, berhasil. Sekarang kita cek ya, apakah datanya ada. Oke, di sini berhasil juga dengan data baru yang kita tambahkan. Penjelasannya adalah ketika kita ingin menginsert data baru ke tabel pegawai, maka kita bisa mendeklarasikan kolom-kolom yang dibutuhkan, yang di input ya. Jadi kalau yang pertama kita tidak pakai deklarasi kolom, yang ini di atas ini. Tetapi kalau yang cara kedua di sini saya menambahkan deklarasi kolomnya. Nah, sesuaikan urutannya. Jadi kalau kolom pertama yang saya deklarasikan adalah ID, maka values-nya pun juga harus yang nilai value ID tersebut, yaitu 0. Lalu yang kedua, lagi-lagi dibatasi dengan koma ya. Di sini dibatasi dengan koma kolomnya. Nama, yaitu adalah value yang kedua. Lagi-lagi value-nya dibatasi oleh koma. Lalu kolom yang ketiga adalah tanggal lahir, seperti ini. Ya, hasilnya adalah data yang seperti ini. Nah, saya bisa memodifikasi kolom ini. Misalnya saya ingin, karena kita tahu bahwa ID ini sebenarnya nggak usah dilempar
null pun harusnya otomatis bisa diinsert, otomatis bisa bertambah gitu ya pada kolom ID. Nah, ini kalau saya hapus kolom ID ya, jadi tinggal nama dan tanggal lahir. Lalu values-nya juga saya hapus null dan komanya. Jadilah tinggal value si nama, koma, dan si value-nya tanggal lahir. Ini pun bisa diproses. Kita Ctrl Enter. Lalu kita coba select. Nah, di sini kita bisa mendapatkan ID terusannya yaitu 4, dan di sini kita masukin data yang baru. Ya, kebetulan tadi saya memasukkan data yang sama, namanya pegawai B juga, tetapi datanya tetap masuk gitu ya. Lalu kalau misalnya saya pengen ubah, saya mau masukin tanggal lahir dulu, bisa nggak? Kita coba. Jadi yang pertama kita masukin tanggal lahir, lalu baru nama. Nah, di sini pun datanya harus kita sesuaikan. Jadi kalau dimasukkan urutan pertamanya adalah tanggal lahir, kolomnya, maka values-nya pun juga harus tanggal lahir juga. Yang kedua itu nama, pun value-nya juga harus value si nama juga ya. Kita coba kita ganti dengan pegawai C. Ini tanggal 3 gitu ya. Kita coba Ctrl Enter. Berhasil, dan kita lihat select bintangnya. Ya, di sini sudah ada ya. ID-nya 5, pegawai yang C ini, lalu tanggalnya pun juga sama. Nah, artinya teman-teman di sini boleh mendeklarasikan kolom-kolom yang dibutuhkan untuk di input datanya. Ya, jadi kalau misalnya tabel pegawai ini atau tabel yang lain memiliki 15 sampai 20 kolom. Tetapi teman-teman hanya ingin menginsert 4 atau 5 kolom saja. Ya, maka tidak perlu dibikin values-nya banyak-banyak. Ya, di define values-nya banyak tuh. Cukup 5 saja juga, sesuai dengan kolom-kolom yang ingin di input datanya. Tentunya kolom-kolom yang di input ini harus yang wajib diisi, yaitu not null gitu ya. Karena di sini contohnya not null, maka kolom nama dan tanggal lahir kebetulan dua-duanya not null, dia tidak boleh dikosongkan, harus diisi setiap kali penambahan baris baru atau row baru. Oke, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu saya coba copy, lalu kita akan coba diskusikan di bawah sini. Ini saya tutup sebagai pointing seperti ini ya. Oke, saya akan menginsert ke tabel dengan nama-nama kolom dan values-nya seperti ini. Oke, kita coba ya. Insert into pegawai, kita masih tetap pakai pegawai. Nah, apa yang terjadi jika saya menggunakan satu perintah insert, tetapi saya ingin memasukkan 3 data sekaligus ya, 3 baris sekaligus, 3 row sekaligus. Oke, kita coba saja. Ctrl Enter. Oke, berhasil 3. Lalu kita copy, kita select pegawainya. Oke, kita lihat. Nah, dia 3 di bawah ini berhasil diisi ya, 3 data yang di bawah ini ya. Jadi dengan satu perintah bisa multiple data sekaligus ya. Ini keuntungannya, proses seperti ini sangat cepat ya. Jadi kalau dibandingkan dengan cara yang pertama, misalnya ini insert into seperti ini ya, satu persatu,
itu kalau misalnya ada datanya 1000 atau 10.000 datanya ya, itu mungkin bisa beberapa menit ya, yang pernah saya coba di laptop sini. Tetapi kalau saya menggunakan multiple insert seperti ini dengan satu perintah insert, itu hanya hitungan detik, bahkan nggak sampai 5 detik ke bawah gitu ya, sangat cepat gitu dibandingkan dengan yang satu-satu seperti ini ya. Ini biasanya kalau melalui aplikasi seperti PHP, Java, di Python gitu ya, yang web based atau desktop. Nah, ini umumnya pakai seperti ini dan itu fine-fine saja. Tetapi kalau misalnya mau menginsert data ratusan ribu atau nggak usah sampai ratusan ribu ya, mungkin 1000, 2000 sampai 10.000 itu tidak disarankan menggunakan satu satuan perintah untuk satu baris data ya, tidak disarankan. Tapi lebih disarankan menggunakan secara batch seperti ini. Tetapi untuk menginput data yang lebih cepat lagi, ada lagi caranya, tetapi tidak kita bahas di pembahasan insert SQL ini ya. Oke, berikutnya ini untuk yang poin ketiga ya. Yang poin keempat kita coba seperti ini, kita copy. Oke, ini saya turunkan dulu. Di sini ada setnya. Oke. Nah, yang keempat di sini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang cara pertama ya, tidak jauh beda. Nah, bedanya adalah kita mendefinisikan kolomnya langsung isinya ya. Jadi kolomnya isinya dan seterusnya. Nah, cara yang keempat ini mungkin bisa lebih dipahamin, bisa lebih dibaca ya, untuk teman-teman yang baru mulai belajar tentang SQL ya. Jadi insert into pegawai, sini langsung aja set gitu ya, bawahnya kolom tadi apa, nama ya, nama pegawai, terakhir tadi apa, F, sekarang G, koma tanggal lahir 2001 07 gitu ya. Nah, kalau kita enter, oke, di sini berhasil satu ya, karena berhasil menginsert satu data. Kita lihat datanya ya, di sini ya, datanya berhasil kita insert. Nah, di sini ya lebih mudah terbaca dibandingkan yang cara pertama, walaupun sama aja sih sebenarnya, atau mungkin cara yang kedua ya. Jadi ini kolom pertama, ini value yang pertama, koma, di sini koma juga, ini kolom yang kedua, ini value yang kedua. Oke, nah sama seperti ini. Oke, lanjutnya untuk yang kelima kita coba bahas. Nah, di cara kelima ini biasanya adalah penambahan data dari tabel lain gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan cara seperti ini, maka kita harus mengetik datanya manual seperti ini ya. Tetapi kalau bagaimana kalau misalnya data si pegawai ini ada di tabel lain ya, anggap aja nih tabel Y ya, data pegawai
dan data pegawai ini ada di tabel Y, tetapi kita ingin memasukkan ke tabel pegawai. Oke, jadi sekarang saya akan coba bikin tabel yang kedua. Ya, saya copy dulu biar nggak terlalu lama. Nah, ini pegawai baru misalnya gitu ya. Strukturnya sama, saya samakan, saya create. Oke, berhasil. Lalu saya coba tambahkan ke tabel pegawai baru ini. Oke, saya insert. Kalau saya tambahkan lagi X, Y gitu ya. Terus saya ganti di sini Z. Jadi saya barusan menjalankan ini ya, 3 perintah. Ini X, ini Y gitu ya. Nah, kalau kita select pegawai baru, maka datanya ada 3. Sedangkan di tabel pegawai, nah dia belum ada pegawai X, Y, dan Z ya. Di tabel pegawai ini belum ada nih. Nah, bagaimana nih ketiga data ini saya ingin masukkan ke dalam tabel pegawai. Jadi datanya ada di sini yang baru, dan saya ingin memasukkan ke tabel pegawai. Nah, caranya adalah sama seperti ini ya, formatnya. Jadi kita copy, terus kita paste di sini. Nah, nih, insert into tabel pegawai. Ya. Nah, select ini bintang, kita ganti nanti ya, bukan bintang karena di sini ada auto increment. Nanti kalau kita insert langsung dia memiliki ID 1, 2, 3, sedangkan di tabel pegawai juga ada 1, 2, dan 3 juga. Dia akan konflik nanti. Nah, nanti kita akan coba tambahkan seperti ini. Nama, tanggal, TGL lahir ya. Nah, ini termasuk juga di sini. From tabel pegawai baru. Ini saya turunkan karena kepanjangan. Oke, jadi saya akan mengisi data baru ke tabel pegawai pada kolom nama dan tanggal lahir dengan data baru, yaitu kolom nama dan tanggal lahir yang berasal dari tabel pegawai baru. Itu. Oke, kita coba Ctrl Enter. Oke, berhasil ya di sini. Nah, sekarang pegawai X, Y, dan Z ini sudah pasti berada di tabel pegawai. Kita lihat. Ya, di sini ya sudah ada nih X, Y, dan Z gitu. Ya, barusan kita berhasil. Nah, bayangkan kalau ternyata data ini nggak cuma 3 ya, karena saya memberi contoh cuma 3 ya. Kalau datanya ada 100.000, ada 1 juta data gitu ya, 1 juta record, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengetik secara manual seperti ini satu persatu sampai 1 juta kali? Kan tentu sangat repot ya. Jadi kita manfaatkan perintah yang 1 baris ini, 1, 2 baris inilah ya gitu ya. Nah, itu bisa kita maksimalkan agar datanya masuk semua ke dalam tabel pegawai gitu. Oke, lanjutnya ini tadi sebenarnya sama ya, yang seperti ini, karena tadi kan perbedaannya ketemu ID yang sama itu ya, ID yang sama. Nah, kalau saya memasukkan ke ID juga dengan value 1, maka dia akan konflik.
maka errornya datanya sudah ada ID-nya primary key karena itu ya. Oke, jadi ini 5 dan 6 kita anggap sama saja ya. Lalu yang ke-7, saya copy, saya beri seperti ini untuk poin yang ke-7. Oke, di sini lebih ke arah hasil dari join dua tabel ya. Join dua tabel ini berarti hasil dari query dua tabel ini langsung diinsert ke tabel yang dituju, yaitu contohnya adalah misalnya tabel pegawai. Tentunya kolom-kolomnya ini disesuaikan juga. Jadi kalau ingin menginsert ke tabel yang dituju, maka dengan join table atau relasi table bisa dua tabel atau lebih, maka dipastikan urutan kolomnya hasil dari select itu juga harus sama seperti tabel yang dituju ya. Jadi kalau misal di sini kolom 1, ya harusnya di sini juga kolom 1 nanti value-nya. Begitu juga dengan kolom yang kedua. Ini kolom yang kedua. Ya contohnya kalau di sini nama, di sini tanggal lahir, maka setelah yang saya select ini, yang kolom A ini harusnya adalah nama juga. Begitu juga dengan yang kolom yang kedua ya. Kolom kedua ini kan tanggal lahir. Berarti di sini juga harus menghasilkan data tanggal lahir. Seperti yang kita tahu, tanggal lahir itu adalah tahun, bulan, tanggal. Oke, itu ya. Ini cara yang ke-7. Oke, demikianlah di video ini pembahasan tentang insert into yang sederhana. Teman-teman bisa mulai menentukan mau cara yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Ada yang single transaction, single insert, ataupun juga ada multiple insertion ya. Boleh pakai define column ataupun langsung saja tidak gitu ya, langsung values, itu pun juga bisa. Atau dari sumber tabel yang berbeda ya, ataupun dari join table masuk ke tabel yang dituju. Baik, itu saja pembahasan di video saya ini. Di video berikutnya tentunya akan lebih menarik lagi tentang pembahasan lainnya, perintah-perintah SQL lainnya gitu ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.